Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun, kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut, seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Oke? Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Kita serang. Jadi jawaban saya, Bung Sunir itu. Lalu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Bung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda. Indonesia dibilang apa? Konoha. Itu kan karena takut gitu. Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat. Dan semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Oke? Kan Bung Sunir kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain, oh yang ini nggak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya udah kerja 5 tahun nih. Kelihatannya caci makinya banyak waktu itu. Serangannya nggak kira-kira dan terorkestrasi. Pertanyaannya, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? 0, tidak ada sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers, karena itu soal kode etik pers, bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemerintahan itu. Gitu ya? Oke.